Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar materi stoikiometri yang kedua. Oke, pada materi ini teman-teman akan belajar berbagai jenis rumus kimia yang menjadi dasar pembelajaran kimia di kelas 10 ini. Kemudian nanti masih lagi kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari di kelas 11 dan sampai ke kelas 12. Nah, jadi pastikan teman-teman bisa memahami materi dasar ini, stoikiometri 2, dengan baik. Nah, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya, supaya teman-teman bisa menguasai materi prasyarat dasar ini dengan baik, begitu. Oke, kita mulai dari konsentrasi larutan. Nah, jadi pada stoikiometri yang kedua ini kita belajar tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan banyak atau sedikitnya zat terlarut dalam larutan. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau larutan itu dia terdiri dari dua. Dari apa? Zat terlarut dan pelarut. Nah, larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, konsentrasi larutan ini menyatakan banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Nah, berapa banyaknya zat yang terlarut di dalam larutan? Misalkan, ibu memiliki larutan garam atau larutan NaCl. Nah, larutan NaCl ini terdiri dari zat pelarut. Zat pelarutnya adalah air. Kemudian zat terlarutnya adalah kristal NaCl. Nah, berarti konsentrasi dari NaCl artinya banyaknya kristal NaCl yang terlarut di dalam larutan NaCl atau kepekatan dari NaCl, kepekatan dari zat terlarutnya. Oke, gitu ya, bisa dipahami konsep dari konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dengan berbagai rumus. Untuk yang pertama kita mencari persen massa. Rumus pertama adalah rumus untuk mencari persen massa. Dengan rumus massa komponen dibagi massa campuran dikali 100%. Jadi misalkan di sini Ibu memiliki larutan gula begitu ya Nak ya, di sini ya, larutan gula 10%. Artinya apa? Artinya di dalam 100 gram larutan gula mengandung 10 gram gula. Gitu ya. Jadi jumlah gram komponen dalam 100 gram campuran. Nah, kalau Ibu kembalikan ke NaCl tadi misalkan 10% larutan NaCl. Nah, itu artinya 10 gram kristal NaCl dalam setiap 100 gram larutan NaCl. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah persen volume. Sama, kalau tadi dalam 100 gram campuran, kalau di sini dalam 100 liter campuran. Begitu. Rumusnya ini persen volume sama dengan volume komponen dibagi dengan volume campuran dikali 100%. Nah, komponen ini adalah zat yang terlarutnya, Nak. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nanti untuk yang contoh soal, silahkan teman-teman bisa baca dan pahami sendiri ya. Di sini sudah sangat jelas bagaimana cara pengerjaannya. Oke, Ibu langsung skip aja Nak ke sini. Nah, ke yang ketiga. Bagian per sejuta atau BPJ atau ppm. Nah, bagian per sejuta ini disingkat sebagai BPJ, bagian per juta, atau ppm, part per million. Nah, boleh pakai BPJ atau boleh pakai ppm, sama. Nah, ini menyatakan bagian komponen per sejuta bagian campuran. BPJ atau ppm sama dengan massa, bisa massa ya, bisa massa atau bisa juga volume, sama.
Jadi nanti kalau di soal diketahui massa ya berarti yang dicari massanya. Kalau volume berarti ya volume, rumusnya sama. Dikali 10 pangkat 6. Nah, karena per sejuta berarti di sini 10 pangkat 6. Begitu. Kemudian, nah ini yang paling penting, Nak. Ini harus teman-teman hafalkan rumusnya ya. Nomor 4 ini sering sekali kita gunakan di kelas 11 dan kelas 12 nantinya. Nah, ini betul-betul diingat, dihafalkan, yaitu tentang kemolaran atau disebut juga sebagai molaritas dengan satuan M. M besar ya, molaritas. Menyatakan jumlah mol zat terlarut, mol disimbolkan dengan N. Teman-teman ingat kembali pada materi konsep mol, disimbolkan dengan N, dalam 1 liter larutan. Jadi jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau tadi NaCl berarti jumlah mol NaCl dalam 1 liter larutan NaCl. Begitu. Nah, ada 3 rumus yang digunakan untuk menghitung kemolaran. Yang pertama adalah ini, M sama dengan N per V, mol per volume. Nah, kalau teman-teman di atasnya satuannya pakai mol, nah ini perlu diingat ya. Ini Ibu tekankan di sini, teman-teman pegang betul-betul. M sama dengan, kalau teman-teman pakai satuannya di atas mol, maka di bawah pakainya liter. Nah, kalau teman-teman di atas pakainya milimol, berarti di bawahnya pakai mililiter. Begitu ya, Nak ya? Oke, jadi harus sama. Kalau atasnya mol ya bawahnya liter sesuai dengan ini. Kalau atasnya milimol berarti di sini mililiter begitu. Biar supaya bisa dicoret satuannya. Oke, kemudian untuk rumus yang kedua yaitu M sama dengan gram per ml. Nah, teman-teman masih ingat ya, mm ini adalah massa molar. Massa molar itu sama dengan mr atau massa relatif molekul gitu. Yang cara mencarinya adalah penjumlahan dari AR. Oke, kemudian dikali 1000 per mili. Nah, teman-teman perhatikan di sini satuannya adalah mililiter. Mili ya, di atasnya gram, di sini mili. Nah, itu perlu diingat kembali. Kemudian rumus yang ketiga adalah menggunakan kadar dan massa jenis, persen massa dan rho. M sama dengan 10 dikali rho dikali persen massa per mm. Sama ya, ini adalah mr. Sama, Nak. Oke, jadi 3 rumus ini teman-teman betul-betul pegang. Nanti kita akan gunakan di kelas 11 dan kelas 12 juga. Oke, Ibu langsung ke contoh soal yang nomor 5 ya. Tentukan kemolaran larutan berikut. Di sini ada yang A 50 milimol H2SO4 dalam 200 ml larutan. Oke, teman-teman diminta untuk mencari kemolaran. Berarti mencari apa kemolaran tadi? Molaritas. Satuannya adalah M. Rumusnya ada 3. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang informasinya ada di soal. Oh, di soal ada N-nya. N-nya berapa? 50 milimol. Kemudian ada apa lagi di sana? Oh, ada volume. Volumenya berapa? 200 mili. Oke, berarti kita bisa pakai rumus yang pertama. M sama dengan N per V. Nah, ini. Mau dijadikan milimol per mili atau mol per liter? Sama saja. Nah, kalau di sini penyelesaiannya dijadikan milimol per mili satuannya. Oke, coret-coret, tinggal kita bagi 1/4 ya, 1/4 0,25 molar. Nah, kalau mau dijadikan mol per liter juga sama, Nak. 50 milimol itu sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian 200 di sini Ibu tuliskan di sini lagi ya. Min 3 mol. Kemudian 200-nya adalah 200 dikali, jadikan liter, 200 dikali 10 pangkat min 3 liter. Nah, coret-coret, ini juga coret-coret, tinggal ini. Sama ya,
Jadi mau teman-teman jadikan mol per liter atau milimol per mili. Milimol per mili. Nah, sama. Kemudian untuk yang nomor 2, 34,2 gram gula tebu dalam 5 liter larutan. Nah, kita cek. Kita pakai yang mana ya ini? Oh, di sini ada gram, ada massa. Massanya 34,2. Nah, kita pakai yang mana? Oh, kita pakai yang M yang kedua. Gram per mr kali 1000 per mili. Nah, berarti bisa kita pakai rumus itu, ketemulah sekian 0,02 molar. Atau kalau teman-teman mau pakai rumus yang ini juga boleh. M sama dengan N per V. Nah, teman-teman ingat ya, kalau N itu sama dengan gram per mr. Berarti teman-teman cari dulu gramnya berapa. 34,2 dibagi mr. mr-nya 342. Nah, nanti teman-teman ketemu molnya berapa di sini. Baru dicari M N per V. Nah, N-nya dimasukkan di sini. Begitu ya. Jadi bisa pakai cara yang ini, rumus yang ketiga. Bisa juga teman-teman cari N-nya dulu, baru N-nya dimasukkan ke rumus yang kedua ini. Oke, gitu ya. Jadi ada banyak jalan menuju Roma. Teman-teman silahkan pilih cara yang menurut teman-teman lebih mudah atau lebih nyaman. Yang penting nanti hasilnya sama, begitu. Tujuannya sama. Oke, kita masuk ke untuk yang contoh soal. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya, Nak ya. Nah, kita masuk ke pengenceran dan pencampuran. Nah, jadi ada dua istilah, pengenceran dan pencampuran. Kalau pengenceran itu artinya dia molaritasnya diencerkan atau molaritasnya dikurangi, gitu ya. Kepekatannya dikurangi. Cara mengurangi kepekatannya bagaimana? Dengan menambahkan air. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ibu memiliki larutan seperti ini, Nak, misalkan. Ini larutannya misalkan NaCl, begitu ya. NaCl 2M. Nah, kemudian Ibu tambahkan air di sini sehingga menjadi NaCl berapa M di sini. Nah, berapa M-nya ini bisa kita cari. Misalkan teman-teman pakai di sini NaCl-nya 20 mili ya. Nah, di sini menjadi 30 mili. Nah, teman-teman bisa cari nih hasil pengencerannya berapa M di sini dengan rumus ini. Kalau NaCl 20 mili itu konsentrasinya 2M, kemudian ditambah air menjadi 30 mili. Nah, berapa konsentrasinya sekarang? Kita bisa pakai ini. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Oke, gitu ya, Nak ya. Kemudian untuk pencampuran. Kalau pencampuran itu artinya dia mencampurkan larutan yang sejenis. Diingat ya, pencampuran atau rumus ini hanya digunakan untuk yang sejenis. Nah, MC itu adalah molaritas campuran sama dengan rumusnya ini. Nah, rumus ini sebenarnya diperoleh dari rumus ini, Nak. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M3 dikali V3. Nah, jadi rumusnya ini di remake menjadi rumus ini, ditata ulang menjadi rumus ini. Begitu. Sama ya. Misalkan ini zat 1. Ini zat 1 juga. Ini zat 2 ya, zatnya sama. Nah, jadi zat 1 ditambah zat 2 nanti akan menghasilkan zat 3 yang molaritasnya baru. Begitu. Di mana zat 1, zat 2, zat 3 itu sama. Misalkan sama-sama H2SO4 begitu. Nah, ini cara pengenceran di laboratorium. Kita menggunakan apa ini namanya, Nak? Masih ingat ya di semester 1 kemarin? Ini namanya labu takar. Nah, jadi labu takar itu kita gunakan untuk pengenceran larutan. Nah, ini misalkan dari 2M menjadi 0,08M begitu. Oke, kita masuk ke, nah ini nanti silahkan teman-teman pelajari. Nah, kita masuk ke kemolalan atau molalitas. Nah, diperhatikan ya, ada molaritas pakai R, ada juga molalitas pakai M.
pakai L maksudnya nak. Molaritas dan molalitas. Kalau molaritas M-nya besar, kalau molalitas M-nya kecil. Nah, kalau molalitas rumusnya adalah mol zat terlarut, zarut itu adalah zat terlarut, dibagi dengan kilogram pelarut, di mana M sama dengan massa zat terlarut. Bisa juga ini ada dua rumus ya, rumus pertama, rumus kedua. Yang rumus kedua adalah M sama dengan massa zat terlarut dalam gram dibagi MR massa molar dikali 1000 per gram pelarut. Nah, perhatikan satuannya nak. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 6. Yang terakhir nih, fraksi mol. Menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, jadi ada dua di sini, fraksi mol. XT dan XP, tergantung yang ditanyakan apa nantinya. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, T-nya itu adalah terlarut. Kalau di sini P-nya adalah pelarut. Kalau yang ditanya XT, maka rumusnya adalah NT plus NT plus NP. Kalau P berarti yang atasnya P, NP per NT plus NP. N-nya adalah mol ya nak ya. Jadi yang dicari adalah molnya. Mol terlarut dibagi mol terlarut per mol perlarut. Nah, seperti ini. Jadi untuk penyebutnya sama, NT plus NP sama. Yang beda hanya di atasnya. Jadi gampang untuk menghafalkan, mengikuti ininya, X-nya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh soalnya untuk kemolalan dan fraksi mol. Begitu ya. Oke, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman silahkan pelajari materinya terlebih dahulu. Teman-teman pelajari PPT-nya. Kemudian yang paling penting teman-teman pelajari pembahasan soalnya. Nah, jika ada yang ditanyakan untuk pembahasan soal, silahkan teman-teman catat. Nanti setelah ini ada teman-teman akan bertemu dengan ibu di Jimit. Nah, silahkan nanti ditanyakan pada saat Jimit ya nak ya. Begitu. Jadi khusus untuk yang contoh-contoh soal di sini sampai ke 12 ini. Oke, demikian dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.